Tolong biarkan aku pergi." Hanya beberapa kata sederhana yang bisa Darby ucapkan. Tapi, suaranya sangat lembut sehingga dia sendiri hampir tidak bisa mendengarnya. Dia sebenarnya memohon belas kasihan. Jika publik percaya bahwa semua skema yang pernah digunakan untuk melawan Alexa masih sesuai dengan keuntungan Alexa, maka kali ini Kenzie akhirnya memahami satu hal, publik pasti berpikir bahwa ia telah berubah menjadi lembut setelah menikah. Sepertinya, semakin kuat dia, Alexa akan semakin aman. Lagi pula, siapa yang berani menyentuh wanita dari pria yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun? Jadi, dia memutuskan, mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang melakukan sesuatu pada Alexa, dia akan menggunakan metode paling kejam untuk menyerang balik mereka. Dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan apapun. Sebelum Alexa hamil, dia akan menangani masalah ini sendiri. Tetapi sekarang karena hal itu tidak nyaman baginya, dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Menjelang larut malam, Kenzie kembali ke hotel. Namun, Alexa masih terjaga dan menunggu kepulangannya. "Apakah kamu pergi menemui Darby?" "Iya," jawab Kenzie sambil memakai pakaiannya. "Apa yang telah terjadi?" Alexa bertanya sambil berjalan mendekat dan menepuk tempat tidur, memberi isyarat agar Kenzie mengenakan piyamanya dan naik ke tempat tidur. Dia kemudian menarik Alexa ke dalam pelukannya dan menjelaskan semua yang dia temukan dari interogasi Darby. "Meskipun banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos." Pasangan itu selalu berpikiran sama. Jadi, tentu saja Alexa tahu apa yang dipikirkan Kenzie. Apalagi mereka selalu menangani hal seperti ini dengan cara yang sama. Intinya Alexa adalah Kenzie dan anak mereka, dan kali ini, ketiga wanita ini telah melewati batas ini. Jadi, mereka tidak bisa menyalahkannya atas apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah itu, Alexa menelepon Andre. "Bagaimana kabarmu, Kak? Aku sedang tidur sekarang." Laura mengungkapkan berita kehamilanku kepada Darby. "Aku dan anakku hampir terbunuh." Alexa menjelaskan dengan singkat, "Itulah mengapa aku menanyakan pertanyaan ini padamu di tengah malam." Mendengar ini, Andre segera duduk di tempat tidur dan menyisir rambutnya ke belakang. "Apa yang terjadi?" "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Saya hanya ingin bertanya apakah Bonita ingin berurusan dengan Laura sendiri, atau haruskah saya mengambil tindakan?" Andre berpikir sejenak, akhirnya memahami apa yang ingin dikatakan Alexa. Hanya masalah waktu sebelum Laura diusir dari keluarga Pandebayang, tapi dia ingin tahu siapa yang mewujudkannya. Bonita telah menjadi pemilik baru rumah keluarga Pandebayang, dan dia saat ini memegang mayoritas saham perusahaan Pandebayang. Alexa pertama-tama ingin membiarkan Bonita membalas dendam, sebelum dia turun tangan dan mengambil alih. "Aku akan bertanya pada monyet kecil tentang hal itu." Andre memeriksa apakah Alexa dan bayinya baik-baik saja, sebelum dia menutup telepon dan menelepon Bonita. Begitu Bonita mendengar apa yang terjadi di Belanda, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas ke atas dan meneriaki Laura. Tapi, dia menenangkan dirinya dan bertanya, "Apa yang direncanakan Alexa?" "Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantunya. Jangan khawatir." Dia telah menetapkan targetnya. Target 1, Darby. Target 2, Laura. Target 3, Arsi. "Tapi, kamu mungkin harus menangani Laura sendirian. Katakan pada Alexa untuk tidak khawatir." Bonita yakin dengan tanggapannya. Dia sudah lama ingin melihat Laura berlutut di lantai, dan memohon belas kasihan. Adapun Arsi, dia adalah target terakhir karena Kenzie tidak berniat meninggalkannya dengan peluang apapun. Masih banyak hal yang perlu direnggut dari tangannya, termasuk hak menjadi seorang ibu. Karena Darby adalah target pertama,
maka inilah waktunya untuk memulai. Biarkan pertunjukan dimulai. Karena semua diskusi sepihak di India, Kenzi dan Alexa menerima banyak omelan di dunia maya. Di saat yang sama, mereka menciptakan banyak pertanyaan. Insiden dengan Darby telah direncanakan jauh sebelumnya dan tidak ada saksinya. Ditambah lagi, salah satu aktris wanita yang ketakutan, lari begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat sekilas apa yang sedang terjadi. Ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengklarifikasi fakta. Jadi, mengapa Kenzi masih menahan Darby? Tiba-tiba, pendapat berbeda mulai muncul secara online. Namun, tidak diragukan lagi topik ini akan menjadi semakin viral. Mandala tidak langsung menangani humas seperti biasanya. Namun, kurangnya respons ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, mereka mengakui bahwa rumor tersebut benar. Atau kedua, mereka tetap memegang kendali hingga krisis mencapai puncaknya. Jelas sekali, sebagian besar orang yang lewat percaya pada kemungkinan pertama, sedangkan penggemar percaya pada kemungkinan kedua. Namun, semakin Mandala menolak berkomentar, semakin arogan lawannya. Bagaimanapun, mereka berurusan dengan bos gangster, seseorang yang berbau dunia bawah. Jadi, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat adalah hal yang normal baginya. Alhasil, komunitas online membuat julukan untuk pasangan tersebut, pasangan kalkulatif palsu. Mereka mengklaim bahwa itu sepenuhnya palsu. Aku yakin 3 bungkus potongan pedas cepat atau lambat pasangan ini akan berakhir dengan perceraian. Bagaimana bisa ada pasangan yang begitu penuh kasih di dunia ini? Awalnya aku berpikir mereka benar-benar jatuh cinta, tapi entah kenapa, sekarang aku merasa mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Terlepas dari segalanya, pertama-tama mereka harus meminta maaf kepada Darby. Apakah Darby saat ini baik-baik saja? Ini seperti deklarasi perang antara dua bos besar. Menurut kalian siapa yang akan menang? Siapa yang berani memprovokasi seseorang dari dunia bawah? Netizen usil ini tak henti-hentinya memposting pendapatnya sejak kejadian itu terungkap. Tentu saja, di antaranya ada beberapa akun yang sengaja dibuat untuk membantu Darby mempertahankan ketidakbersalahannya. Karena rumor ini, Alexa segera mengakhiri kunjungannya ke Belanda dan kembali ke Indonesia bersama Kenzi. Pasangan itu berpakaian seperti orang kebanyakan, sehingga orang yang lewat tidak memperhatikan mereka, mereka juga tidak mengejar dan mengelilingi mereka. Tapi, begitu mereka memasuki Bandara Indonesia, Alexa mengetahui berita tentang dirinya dan Kenzi. Tuan Kenzi, ini kejadian langka. Kenzi tersenyum sambil mendorong Alexa menuju pintu keluar. Namun, ponsel yang baru saja dinyalakannya tiba-tiba menyala. Kenzi membawa Alexa ke jalan yang aman, sebelum dia menerima panggilan itu dan meletakkan telepon di telinganya. Halo, Tuan Kenzi. Kenzi membutuhkan waktu beberapa detik untuk menyadari bahwa pria yang dia ajak bicara adalah pria Darby, yang disebut bos gangster. Apakah Tuan Akmal akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali wanitanya dariku? Kenzi santai sambil tersenyum. Tidakkah Tuan Kenzi merasa dia tidak bersikap seperti seorang pria terhormat? Jika situasinya tidak terkendali, itu juga tidak akan baik bagi Mandala. Mengapa kita tidak mengambil langkah mundur masing-masing? Bagaimana Tuan Akmal mengharapkan saya mundur? Kenzi bertanya. Jika Tuan Akmal tahu bagaimana rasanya mengkhawatirkan wanitanya, bagaimana mungkin dia meminta saya untuk mengambil langkah mundur? Apakah menurutnya wanita saya pantas untuk diintimidasi? Kata-kata Kenzi tidak lembut dan tidak kasar. Faktanya, sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Tetapi, nada suaranya dan sikap pantang menyerahnya mengandung kesan bahaya yang jelas. Sepertinya Tuan Kenzi tidak punya niat untuk mundur sama sekali, tapi kamu harus tahu bahwa seluruh Indonesia saat ini berada di pihak saya.
Tuan Akmal pasti bercanda. Menurutku orang-orang di Indonesia tidak begitu buta sehingga mereka akan mendukung seseorang dari dunia bawah. Bagaimanapun juga, gosip hiburan hanyalah gosip. Saya yakin mereka masih tahu apa yang benar darinya. Salah, Kenzi mengejek. Mari kita tunggu dan lihat. Pria itu jelas-jelas marah dengan kata-kata Kenzi saat dia menjawab singkat dan menutup telepon. Kenzi tentu saja tahu bahwa pria ini akan melakukan apapun untuk mencapai motifnya. Bagaimanapun, dia dibesarkan di dunia bawah. Tapi, Kenzi tidak pernah takut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.